Hadirin, alhamdulillah segala puji punyaan Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita gimana? Sampai ayat berapa hadirin? Bukan 108 Hud. Belum. Surah Hud ayat 29, kita tadabbur jemaah. 29 Hud. Jadi itu tilawahnya udah sampai ke juz 25. Berarti besok juz berapa? 26. Kalau tadabburnya surah Hud ayatnya ayat ke-29. Surah 11 ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu atas seruanku berupa malan, harta. In ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah ada imbalan bagiku kecuali imbalan itu asalnya dari Allah. Wa ma ana bittaridil ladzina amanu, dan tidaklah aku mengusir orang yang telah beriman. Innahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, kelak mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Walakinni, dan sebaliknya aku arakum, memandang kalian kauman, sebagai kaum tajahalun, yang dungu. Siapa mereka? Ayat sebelum-sebelumnya kaum-kaum yang fasik, yang zalim, yang tidak mau beriman, di ayat-ayat 28 sampai ke atas ayat-ayat sebelumnya yang kira-kira satu pekan lalu udah pernah kita bahas. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajahalun. Sesungguhnya kamu kelak akan bertemu dengan Rabbmu dan aku memandangmu sebagai kaum-kaum yang bodoh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam seruan-seruannya para ulama, dalam hal ini para nabi dan para rasul, mereka berdakwah ya pure untuk mengajak orang kepada umat. Mereka berdakwah ya pure untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Dakwah mereka, seruan mereka, ajakan mereka adalah untuk kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Siapa yang dia melaksanakan amal salih, berbuat baik, dia posting yang baik, share yang baik, repost yang baik, bagiin yang baik, upload yang baik, posting yang baik, termasuk hadir ke masjid, menjaga niatnya ilallahi wa rasuli, untuk Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Tapi ada tapinya. Faman kanat hijratu lid dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena mengejar dunia, aw imra'atin yang kiuha, atau ajang cari jodoh, ajang cari jodoh, fa hijratuhu ila ma hajar ilai, ya dia cuma dapat itu aja. Jadi kalau datangnya ke majelis ilmu cuma awi mra'atin untuk sekedar cari yang kihuha, yang mau dinikahi, dalam arti lain adalah cari jodoh, fa hijratuhu ila ma hajar ilai, ya dia cuma dapat pahala gitu aja, tapi dia nggak dapat Allah, nggak dapat Rasulnya. Makanya penting luruskan niat. Ngaji cari jodoh apa cari ilmu? Cari ilmu, yakin 100%. 10.000%. Ya Allah, tapi kalau ternyata jodoh hamba ketemu di itikaf, hamba ikhlas ya Allah. Ya nggak apa-apa jemaah, ya kalau emang jodoh nggak apa-apa. Biasanya ya jemaah, kalau melihat ayat Al-Quran, Allah berfirman di Quran surah 24 ayat 26, surah An-Nur ayat 26, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik akan bertemu dengan yang baik, biasanya dipertemukan di tempat yang baik. Untuk apapun itu, safar untuk satu tujuan aja, biasanya orang baik dikumpulkan dalam perjalanan safar itu.
itikaf, gak mungkin Allah memilih yang, artinya gini ya, maksudnya orang-orang yang Allah izinkan bisa beritikaf juga termasuk yang teman-teman di luar walaupun belum bisa beritikaf tapi ikut memfasilitasi itikaf, itu orang-orang terpilih yang Allah gerakkan hatinya untuk memfasilitasi ataupun ikut hadir meramaikan momentum itikaf. Karena nggak semuanya. Hambanya Allah banyak, miliaran betul. Dari 7,8 miliar hambanya di muka bumi yang sekarang hidup di 2024 berdasarkan riset yang dibacakan atau dirisetkan, 7,8 miliar manusia, 2 miliarnya orang muslim. 2 miliar. Kita nih bagian dari sepersekiannya. 2 miliarnya muslim. Dari semua muslim yang 2 miliar itu, apakah semuanya sholat? Tidak semua. Berarti bisa sholat aja privilege dari Allah, dikasih hidayah. Dari semua yang 2 miliar, apakah semuanya puasa? Tidak. Ada yang laki-laki mokel di siang bolong? Banyak apa sedikit? Yang mana orangnya? Gak ada di sini. Tapi yang jelas Allah tuh kasih privilege sama siapa yang Allah mau. Yahdi may yasha, Yahdi, Allah kalau mau bagi petunjuk may yasha, dikasih cuma orang yang Allah mau. Tapi kadang kan kita yang Islam dari lahir tuh nggak nyadar privilege itu. Sama seperti yang kemarin saya bilang, kalau bapak kita pejabat, yang akses ketemu bapak kita yaitu seorang pejabat itu susah kalau kita bukan anaknya. Tapi karena kita anaknya, akses ketemu bapak gampang. Tapi kita nggak ngerasa pertemuan sama bapak itu istimewa karena udah biasa. Jamaah bisa ketemu Ustadz Ferry. Ini momentum yang spesial hadirin. Didatangkan jauh-jauh dari Madinah, dari Jogja ke sini setelah lamanya beliau menuntut ilmu. Ini privilege buat kita. Kalau beliau mungkin punya agenda, jelas beliau nggak bisa membersamai kita di sini. Ada banyak agenda yang bisa beliau bersamai, tapi beliau membersamai kita untuk daurah bersanad. Hadirin, itu privilege. Cuman kadang kita nggak sadar. Bisa baca Quran, privilege. Cuman kadang kita nggak sadar. Bisa ngaji gini, majelis ilmu subuh syuruk, privilege. Cuman kita kadang nggak sadar. Ngantuk, emang. Ngantuk nggak hadirin? Sepet banget matanya ya. Tapi semangatin aja. Satu hal yang biasanya dipakai oleh para pelari. Pelari itu kalau pas lagi maraton, mereka menyemangati diri mereka dengan sebentar lagi sampai, sebentar lagi sampai, sebentar lagi sampai. Mereka tuh nyemangatin gitu. Saya tahu jamaah tadi ada baru selembar lagi, balik. Baru 2 lembar, balik. Tapi apa yang udah diistiqomahkan dari pertama Ramadan, pokoknya kalau maghrib, kalau tarawih 3 lembar, subuh 5 lembar. Ntar 2 lembarnya baca sendiri. Udah dawawinya aja udah 3 lembar isya, ba'da tarawih, 5 lembar subuh. Istiqomahin aja. Dan kita jangan minta balasan dari Allah datangnya instan di dunia. Jangan. Nih ya jamaah, update status. Kalau semua amal salih kita mintakan pada Allah gantinya di dunia, lantas dengan bekal apa nanti kita pulang ke pangkuan Allah? Diulangi. Kalau semua amal soleh kita di dunia kita minta balasannya di dunia juga, lantas dengan apa nanti kita pulang ke pangkuan Allah? Dengan apa hadirin? Kalau kita minta balasannya, ya Allah saya semalam itikaf loh ya Allah, tolong ya Allah turunkan mobil jam 8 di garasi rumah saya. Ya Allah saya udah sedekah 100.000 ya subuh ini. Berarti kalau misalkan 100.000-nya sebelum subuh bertepatan dengan Lailatul Qadar, 100.000 kali 1000 kali lipat sama dengan
100 juta, berarti tolong ganti 100 juta hari ini juga ya Allah. Lah kalau gantinya di dunia, dengan apa besok kita berbekal? Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Bukan cuma dunia yang minta, bukan cuma sekedar minta ganti dari dunia yang kita pinta, tapi yang lebih tinggi dari itu dong, yang lebih berkelas. Minta dibayar sama syurganya Allah, dibayar sama ampunannya Allah. Kalimatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali aja jemaah semalam baca itu, hapus semua dosa-dosa. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lah. Tersungkur hidungnya seseorang, artinya binasa dia, celaka dia, hancur orang ini. Siapa mereka yang hancur hidupnya? Sesiapa yang dia berjumpa dengan Ramadan, melewati hari-hari di bulan Ramadan. Artinya dia tuh bisa loh melewati hari-hari di bulan Ramadan. Artinya dia tuh berkesempatan loh menghiasi malam-malamnya di bulan Ramadan dan paginya di bulan Ramadan. Tapi sayang, falam yughfarlah, dia melewatinya begitu saja tanpa pernah memohon ampun, beramal salih, dan Allah pun akhirnya tidak mengampuni dia. Ini orang yang paling rugi sekali. Makanya mintanya balasannya jangan as'alukum alaihi malan, jangan melulu soalan harta, tapi minta surga Firdaus. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah, rasa-rasanya tuh kita udah bukan lagi timingnya minta harta semata. Oke lah minta harta, tapi kan penting Ustadz. Iya, tapi ada yang lebih indah dari itu, minta surga Firdaus. Kalau minta yang spesifik, karena Nabi yang ngajarin dalam hadis Muslim dengan sanad yang sahih, idza sa'altumullaha, kalau kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus yang paling tinggi. Surga punya tingkatan-tingkatan dan yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Nanti kita bawa kepada hajat-hajat yang lain setelah yang paling utama minta surga Firdaus. Dibawa kepada hajat, ya Allah berkahi sehat kami dalam ketaatan, ya Allah panjangkan usia kami, kalau engkau izinkan usia kami panjang dalam ketakwaan, karuniai kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, karuniai kami pasangan yang salih salihah, anugerahi kami anak keturunan, cucu, cicit, dan semua sampai hari kiamat keturunan kami keturunan yang semakin bertambah kesalihannya. Anugerahi kami bisa berhaji berumrah. Itu tuh diminta tuh jamaah yang rinci. Nanti yang terakhir setelah misalkan 98 kali doa, nah yang doa ke 99 nya baru tuh minta, boleh nggak apa-apa. Ya Allah mobil 2 pintu, disebut 2 pintunya apa? Siklon, apa-apa disebut. Ya Allah nggak muluk-muluk ya Allah. Kalau emang dia jodohku, dia yang hafiz Quran, hafal kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dia adalah orang yang kaya raya. Kalau memang dia jodohku, mudahkan ya Allah. Kalau ternyata jodohnya orang lain, saya juga orang kok ya Allah. Saya juga orang nih Allah. Tapi ya jemaah jangan maksa juga, artinya yang paling tahu yang terbaik buat kita itu Allah. Ya, boleh sih berdoa nyebut nama, kan tadi Ustadz bilang spesifik, bukan saya yang bilang, Rasulullah yang ngajarin. Fas'aluhul firdaus, minta firdaus. Kata para ulama muhaddisin, makna yang tersirat dari apa yang tersurat, meminta firdaus sama dengan minta yang spesifik. Berarti saya boleh sebut nama, ya Allah mudah-mudahan Fulana, sebut namanya Mbak Fulana atau Fulan, sebut namanya Mas Fulan, ini jodoh saya. Sebut spesifik boleh, tapi ingat, siap-siap kecewa kalau ternyata bukan dia orangnya. Makanya hati-hati dengan memaksakan kepada Allah sesuatu yang kita sendiri nggak punya ilmunya. Tapi kalau berdoa gimana terus baiknya? Minta gini, ya Allah berikan kepada hambamu yang terbaik.
Karena kalau yang diminta yang terbaik, Allah pasti kasih yang terbaik. Jadi jangan mintanya tuh soalan harta mulu gitu. Sedekah harus dibalas dengan uang, wakaf dibalas dengan uang. Ya Allah, saya barusan aja sedekah sekian ya, harus balas sekian ya. Ya Allah, baru saya gini. Transaksional sama Allah ya dibolehkan karena ayat Al-Quran itu memang benar. Tapi maksudnya begini, pelan-pelan kita ngaji sudah harus meninggikan lagi. Transaksionalnya itu bukan transaksi seperti perniagaan. Saya kasih sekian harus untung sekian, bukan. Ada keuntungan yang lebih tinggi dari mendapatkan dunia. Apa itu? Syurga firdaus. Itu keuntungan yang paling tinggi. Dzalikal fawzul azim. Itu kemenangan yang paling tinggi, kemenangan yang paling besar, kemenangan yang sejati. Kalau cuma dapat dunia mah nggak minta aja dikasih. Coba jujur-jujuran. Apakah semalam kita berdoa, ya Allah izinkan nafas tetap bisa bernafas? Rata-rata kita kan nggak minta itu kan. Semalam mintanya, ya Allah kalau ini Lailatul Qadar ampuni dosa hamba. Doa yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau mungkin ada hajat-hajat tersirat, ya Allah kemarin-kemarin hamba kayaknya salah doa, hamba revisi doanya. Pasti tentang dunia tuh. Nggak ada kan yang minta, ya Allah mata hamba izinkan bisa melihat, telinga hamba masih bisa mendengar. Lah kita nggak minta aja Allah tetap kasih, apalagi diminta ya pasti dikasih. Tapi kan ada transaksi yang lebih tinggi, mengharap ridhonya Allah, wajahnya Allah, syurga firdausnya Allah. Karena dunia itu nikmat yang sangat-sangat kecil. Gurunda kita Ustadz Ferry LCMA semalam bilang, Allah tidak menakar kebahagiaan ada pada suatu barang. Kalau Allah takar kebahagiaan pada suatu barang, itu orang kaya, pemilik salah satu brand mobil, gak bunuh diri. Itu seorang vokalis band terkenal di suatu negeri, gak mati ode. Itu king pop dari dunia yang masyhur luar biasa, MJ, nggak ode, nggak overdosis. Lagi-lagi hadirin, takaran kebahagiaan itu bukan di harta, bukan di benda, tapi bahagia di hati. Seseorang bertanya kepada bahagia, wahai bahagia, di mana engkau berada? Bahagia pun menjawab, aku berada pada hati yang selalu ridho atas ketetapannya Allah. Jadi kalau kita mau bahagia, ridho aja. Jamaah punya pilihan kok. Pagi ini mau memaksakan semangat baca Quran atau ngantuk, pilihannya di siapa? Diri sendiri. Kalau ngantuk kita turutin, tidur nggak? Tidur. Saya baru dari Jakarta, 8 hari, 9 hari di Jakarta kemarin, plus 2 hari di Surabaya, 10 hari total, 8 hari Jakarta, 2 hari Surabaya. Di Jakarta airnya hangat jemaah. Waktu wudhu subuh-subuh enak gitu. Jakarta. Wudhu di masjidnya enak. Jakarta. Begitu tadi saya wudhu di situ. Saya lupa ini di Wonosobo, maknyes. Wah, dingin sekali. 10 hari udah ada kebiasaan baru. Udah terbiasa sama air yang biasa. Balik lagi ke sini. Masya Allah, dinginnya bukan main hadirin. Makin besar ujian, makin besar pahala. Airnya dingin, udaranya dingin, melihat kasur, bantal, guling, enaknya tidur. Tapi kan iman kita berkata lain. Semangat yuk, cari ridhonya Allah. 10 hari terakhir tidak datang 2 kali. Prime time ini akan cepat berlalu. Sekarang aja udah makin mepet. Nggak ada 10 hari lagi jamaah, udah tinggal beberapa hari lagi. Mau kapan? Sekarang. Harapkan ridhonya Allah, wajahnya Allah, surganya Allah. Dunia tanpa dipinta, asalkan kita kerja keras pasti dapat. Asalkan kerja keras, konsisten, disiplin. Ada 10.000 jam terbang. Kalau emang mau jadi koki handal, masak aja 10.000 kali, pasti handal.
Mau jadi pemain sepak bola dengan tendangan bebas yang handal, tendangan bebas aja lakuin 10.000 kali handal. Mau jadi content creator, lakuin aja buat konten 10.000 video. Itu kan di Instagram ada kan? Ada jumlah follower, mengikuti. Sebelahnya kan feednya berapa? Tembak aja sampai 10.000 feed, tapi isinya konten Anda semuanya yang original. Pasti Anda ahli kalau udah 10.000 kali. Jangankan 10.000 kali, 5.000 kali aja udah termasuk. 3 hari kalau Anda bicarakan, itu hanya ide. 3 bulan Anda konsistenkan, itu ide berubah jadi aksi nyata. 3 tahun, it's called with skill. Itu akan disebut sebagai skill. 3 hari kita ngomong, kayaknya enak ya kalau kita bangun masjid. Itu baru ide. Tapi 3 bulan take action, itu namanya aksi nyata. 3 tahun barulah jadi skill. Oh iya ya, berarti kita begini. Oh ya, berarti kita begini. Gitu hadirin. Kalau kita cuma sekedar diangan-angan, kayaknya, mukmin nggak pernah diberhentikan hanya dengan berangan-angan. Karena Nabi sendiri yang bersabda, yu'jibunil fa'lu, wa mal fa'lu ya Rasulullah, al-kalimatut thayyibah. Aku takjub kepada al-fa'lu. Siapa ya Rasulullah al-fa'lu itu? Tanya sahabat. Orang yang ucapannya selalu baik, semangatnya selalu baik, optimisnya selalu baik, dan sikap tindakannya dari optimisme ucapan baiknya itu selalu terwujud. Karena dia pantang menyerah, karena dia semangat, powerful. Makanya temanya Ramadan powerful bersamamu. Powerful hadirin. Jadi takarannya itu bukan cuma dunia dan melulu tentang dunia. Oke, dunia dapat datang sebagai hadiah bagusnya kita melakukan sesuatu. Kan gitu ya. Value akan datang kepada siapa? Harta akan datang kepada siapa? Yang memiliki value. Kalau Anda punya value, kita punya nilai. Harta datang sebab karena nilai yang kita punya, bukan sebab karena kita bermalas-malas ria. Lagi jamaah yang dirahmati Allah, ini Ramadan. Ramadan tuh bulannya ibadah, udah ibadah isinya, ibadah ngaji. Bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran, tempel Al-Quran. Ini bulannya Quran nih. Pokoknya habis tarawih 3 lembar, subuh 5 lembar, habis tarawih 3 lembar, subuh 5 lembar. Bulannya Al-Quran. Sebentar lagi khatam. 25, besok 26, 27, 28, 29, 30. Cepet kan jamaah? Kayaknya baru kemarin sholat tarawih betul. Sekarang makin mengalami kemajuan. Apanya yang maju? Softnya. Tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang Allah pilih masuk ke grand final. Istilahnya kalau itikaf ini grand final, maka mudah-mudahan kita terus dipilih oleh Allah jadi salah satunya yang masuk ke babak grand final. Tapi Ustadz, saya tuh lagi nggak bisa itikaf. Ada seseorang bertanya, atau saya nggak bisa bukan karena halangan, tapi saya nggak bisa karena memang harus membersamai anak-anak saya, suami dan yang lainnya. Itu gimana? Hadirin tetap bisa dapat pahala walaupun hadirin nggak itikaf. Gimana pahalanya? Kata Nabi, man dalla alal khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan atau siapa yang memfasilitasi. Jadi dia jadi fasilitator, dia jadi fasilitator dalam kebaikan. Kafa'ilihi, maka dia sama dalam pahala. Ada orang nggak itikaf di masjid, tapi beliau panen pahala kita semua nih yang sekian 103 orang misalkan, maka beliau panen pahala 103 orang tersebut misalkan. Beliau nggak hadir ke masjid, tapi beliau panen pahalanya karena beliau ikut andil membangun masjidnya, memakmurkannya dengan programnya yang dia support, beliau support, membersamai beliin hidrokokonya, teh new green tea-nya atau air apa, dibeliin sama beliau. Setiap kita minum, beliau panen pahalanya. Ada snack yang jamaah makan di pojokan sana, itu beliau panen pahalanya karena fasilitator. Itu hadirin.
Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 31. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Nih jemaah, jangan pandang orang yang hina sebagai orang yang bahwa Allah tidak akan memberi kemudahan dan kemuliaan pada mereka. Kadang orang yang dipandang lemah, remeh, dipandang hina, boleh jadi mereka lah yang paling mulia. Jangan remehkan siapapun, karena setiap orang selama dia masih hidup, dia punya potensi untuk berubah, betul? Semaksiat-maksiatnya orang, kapan tersentuh hatinya berhijrah, berubah, bisa berubah. Dan mohon maaf, ini cerita anggap pelajaran, tapi kalau sama tidak bermaksud untuk apa. Kalau sama dan apa sih yang tulisan-tulisan setelah selesai itu biasanya kalau ada kesamaan nama, latar belakang cerita, itu hanya fiksi belaka, fiktif. Tapi ceritanya gini jamaah, ada seseorang adik mencela kakaknya. Waktu sang adik ini udah mulai belajar agama, sudah mulai memperbaiki dirinya, mengenakan pakaian terbaiknya. Kakaknya ini masih belum memperbaiki cara berpakaiannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terus adiknya ini nyela, wes ini dengan celaan yang menyakitkan, neraka lu, apa-apa gitu celaan-celaannya. Hingga sang kakak terus kemudian, ya Allah, bantu saya ya Allah. Wah, nanti kalau begini, adiknya itu mencela terus. Hingga pada suatu ketika Allah dengan cepat membolak-balik hati keadaan seorang hamba. Adiknya yang tadinya sudah belajar mendekat ke Allah, akhirnya dia kembali kepada jalan lamanya, masa-masa jahiliyahnya. Sang kakak yang sebelumnya pada masa-masa itu, sang kakak malah sudah berproses jadi perempuan yang berpakaiannya sesuai dengan yang Allah inginkan, tutur katanya sesuai dengan yang Allah inginkan, dan perbuatan baiknya tidak pernah ia tinggalkan. Sang adik terjatuh lagi pada masa kelamnya. Kita ini nggak ada yang tahu loh. Emang jamaah yakin bakal solih terus sampai mati? Belum tentu. Siapa tahu di masa-masa senjanya ada sesuatu yang membuat ia akhirnya putus asa. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai, mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah ya jemaah. Yang penting makanya tadi kalau ada orang, ya mungkin kita menganggapnya dia adalah orang yang jauh dari Allah, tapi kan dia tetap harus kita support. Hadirin oke lah tahu, ini orang kayaknya jauh banget dari Allah ya, tapi kan ini hambanya Allah. Berulang kali kita harus tahu. Ayat ini mengajari kita salah satunya adalah janganlah kamu memandang dengan penglihatanmu oleh mereka yang engkau hina bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Jangan kita pandang Allah nggak ngasih baik sama mereka. Boleh jadi mereka nanti akhir hidupnya lebih baik dari kita. Kita meninggal, mereka hijrah. Atau kita pergi kemana, atau kita nggak ketemu. Berapa banyak orang yang kemarin reuni, setelah reuni dia menyaksikan temannya, wih, dulu temannya begajulan, sekarang ketika reuni, wis ustazah, udah jadi ustazah. Temannya yang dulunya masih jauh dari Allah, sekarang pas reuni jadi yang paling ngingetin tentang sholat, yang paling ditanya tentang ilmu agama. Orang tuh bisa berubah jemaah. Orang bisa berubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala aqulu inni malaku wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan." Jangan kamu pandang orang yang kamu hinakan
a'yunukum, dengan penglihatan kalian, la yu'tiyahumullahu khaira, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Kadang malah orang dengan masa lalu yang kelam bisa mencetak masa depan yang paling gemilang. Tulis di kolom komentar. Terkadang orang dengan masa lalu yang kelam mampu mencetak masa depan yang sangat gemilang. Contohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh. Sahabat nomor 2 yang paling Nabi cinta siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi apa? Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faquhu. Dulunya orang jahiliyah nih, emang orang terbaik pada masa jahiliyah. Jadi orang terbaik pada masa Islam. Memang banyak ya perkataan para ulama soalan hal tersebut. Tapi salah satunya, ini orang yang paling berpengaruh pada masa jahiliyah, pada masa Islam dia jadi orang yang juga paling berpengaruh. Siapa contohnya? Sayyidina Umar. Hadirin tuh nggak pernah kebayangkan sosok yang dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, sosok yang kalau naik kuda kakinya nepak di tanah, tinggi, gagah, kekar, orangnya itu sangat tegas dengan tauhid. Sayyidina Umar yang dulu mengasah pedangnya tiap pagi untuk membunuh Rasulullah, hingga ketika Allah putarkan hati beliau, Allah izinkan beliau masuk ke dalam agama Islam, bukan lagi membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab jadi manusia nomor 2 yang paling Rasul cinta. Jadi kembali lagi ke tulisan yang teman-teman tulis tadi, seburuk-buruknya orang, apa tadi kalimatnya gimana sih? Terkadang orang dengan masa lalu yang kelam bisa mencetak masa depan yang paling gemilang. Tapi Ustadz, masa lalu saya pernah riba, taubat. Tapi Ustadz dulu pernah jatuh ke jurang zina, taubat. Tapi Ustadz dulu saya pernah minum khamar, taubat. Tapi dulu tuh saya ninggalin sholat udah 10-12 tahun. 12 tahun saya nggak pernah sholat. Setahun cuma sekali sholatnya. Sholat Jumat ya? Bukan Ustadz, Jumat pun saya nggak sholat. Sholat apa itu? Idul Fitri, karena nggak enak. Keluarga pada datang, kalau nggak sholat nggak enak. Sholat Idul Fitri setahun sholatnya sekali. Sholat Jumat ditinggalin, sholat wajib tinggalin. Udahlah, yang masa lalu tutup sholat. Sekarang perbaiki sholat. Tapi dulu saya tuh pernah, nista banget yang saya lakukan, udah sholat. Dulu saya pernah korupsi Ustadz, markup harga, udah sholat. Dulu saya pernah nipu orang, saya bilang ini kualitas grade A, ternyata grade D, bahkan E. Demi keuntungan yang tak seberapa itu, udah sholat. Jaga, perbaiki diri, taubat. Sholat, taubat. Dulu saya pernah melampaui batas sama pacar saya. Sholat, kemudian bertobat. Hadirin, Allah tuh sayang banget kok. Dan kalau kita dulu pernah memang berbuat itu, tenang, Allah yang paling sayang. Manusia bisa nggak maafin? Tiada maaf bagimu, kata manusia. Tapi Allah mah selalu ada maaf buat kita. Ingat ya, ayat ini harus jadi pegangan. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum. Jangan kamu rendahkan orang yang menurut pandangan penglihatanmu dia orang yang hina menurut manusia. Lalu kamu menganggapnya la yu'tiyahumullahu khaira. Kamu mah nggak mungkin dapat kebaikan dari Allah. Nggak mungkin kamu dapat sesuatu yang baik dari Allah. Jangan. Ingat, seseorang dengan masa lalu yang kelam berpotensi bisa mencetak masa depan yang sangat gemilang. Ayo cetak yang masa depan yang gemilang.
Dulunya dia tahu jamaah rasa sakitnya riba, sekarang jadi orang yang bahkan membenci, nggak suka, dan dia ngasih tahu sama orang, jangan riba ya, cukup aku yang dulu terjerembab. Dia yang dulu tahu rasa sakitnya menjauh dari Allah, sekarang dia udah nggak pernah mau lagi jauh dari Allah, terus dia akhirnya ngajak orang, yuk taubat yuk. Lagi jamaah, emang kita semua kan punya dosa, dosanya masing-masing macam-macam, ya kan? Ada yang dosanya durhaka orang tua, ada yang dosanya sengketa tanah, dia ngelonco tanahnya orang. Itu dosa besar loh, kata Nabi SAW. Siapa yang mengambil sejengkal tanahnya orang, dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Lah kalau sejengkal, kalau yang dilonco 2 meter, berapa jengkal itu hadirin? Tinggal dikali aja, sejengkal 7 lapis bumi dikalungkan, kata Rasulullah SAW. Kalau 2 meter yang dia loncok, iya kalau 2 meter doang lah. Kalau 2 meter kali 17 meter, ayo 34 meter dia, 34 kali 7 lapis bumi. Ngeri, makanya jangan meloncok. Panggil BPN, tolong ukur tanah saya mau yang jelas tanahnya yang mana. Tolong itu parkirannya yang jelas, parkiran masjid yang mana. Ini ukur BPN semua kemarin hadirin. Fix, garis yang gak ada yang ngeloncok. Dengan taufik dan pertolongan Allah. Ya emang harus diukur jamaah. Tapi yang lain ngeloncok Ustadz gimana? Biarin. Urusan mereka sama Allah. Kalau mereka bertobat, Allah akan ampuni. Dan mereka punya itikat baik mengembalikan hakul adami, haknya masjid yang dilonco misalkan, dia kembalikan, oh ya mohon maaf ya, kami ngelonco 2 meter untuk ke masjid, jadinya ini kami mau ini, misalkan dia berniat baik, terus akhirnya dia mengembalikan yang 2 meter kali 17 meternya misalkan, ya nggak apa-apa. Tapi hadirin, hakul adami tetap harus dikembalikan. Karena kalau jamaah urusannya kita nih, dosa zina, dosa riba, dosa yang kaitannya ninggalin sholat, kalau hubungannya sama Allah, hadirin tinggal ucap malam ini banyak-banyak dan siang ini pun boleh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau jamaah kaitannya urusannya sama manusia, gak kelar sebelum selesai sama manusia. Contoh utang. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Hamba hutangnya ya Allah 5 juta ya Allah. Mau bayar tapi males ya Allah. Ini males ya, bukan karena gak punya uang. Kalau gak punya uang beda cerita. Tapi dia males. Matlul ghaniyu zulmun. Kata Rasulullah SAW, menunda bayar hutang adalah kezaliman. Dia mampu, dia bisa jual asetnya, tapi dia sayang, aduh sayang aset saya, aduh sayang rumah saya, aduh sayang tanah saya. Zalim. Matlul ghani, karena dia menunda pembayaran hutang padahal dia mampu melunasinya. Maka cara terbaik, lepas asetnya, bayar hutangnya. Nanti nggak usah mikir tinggal di mana. Hadirin, dulu kita nggak punya rumah, ngontrak juga biasa aja. Tapi kan beda secara psikologis. Kalau yang dipikir mental, psikologis, itu yang Anda utamakan, bukan perintah Allah yang Anda dahulukan. Kan agak-agak klise hadirin. Tapi kan secara mental usia saya itu sudah bukan lagi usia kontrak sana kontrak sini. Loh, Anda lebih milih menjaga diri Anda atau lebih memilih mematuhi perintah Allah? Kan harusnya gitu ya. Makanya soalan ini hadirin, ayo kita pelan-pelan tata hidup kita perlahan. Taat aja sama Allah nih hadirin. Orang tuh kalau taat sama Allah mesti hidupnya enak jemaah. Wes manut aja tuh sama Allah, enak. Allah suruh istiqomah, ya. Allah suruh konsisten, ya. Waktunya sholat. Waktunya ngaji, mangkat. Waktunya capek, istirahat. Waktunya sholat. Waktunya ngaji, mangkat. Waktunya capek ya istirahat. Nikmati proses. Jangan sesali hasil. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Pokoknya sekarang mah ketemu orang bilang,
pahalanya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak. Kita masih berproses, kita masih terus berproses. Terakhir, Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Tuh, jangan suka meremehkan orang lain. Kalau kita ngeremehin orang, nanti kita termasuk orang yang zalim. Jangan remehin orang. Ayo semangat beramal sholih. Orang pandang sebagai pandangan rahmah, kebaikan. Kita ini penting loh jamaah. Ngelihat orang tuh, oh beliau lebih baik. Ngelihat orang tuh, oh beliau lebih sholih. Ngelihat orang tuh, oh beliau amalnya lebih banyak. Gitu jemaah. Jangan merasa diri paling iye, merasa diri itu paling-paling. Kita kan kalau berlomba juga kita kalah. Dari bacaan Quran aja semalam kita udah kalah. Yang lain masih pada ngaji, kita udah. Tapi ala kulli hal, ya udah. Ayo berlomba dalam kebaikan. Tetap jangan sampai meremehkan orang. Mengingatkan, silakan saling mengingatkan. Tapi ingat, siapa yang punya masa lalu yang kelam, berpotensi dia mencetak masa depan yang sangat gemilang. Masa depannya baik. Umar bin Khattab telah membuktikannya. Tahu nggak siapa lagi? Dalam ilmu hadis dan dalam banyak riwayat hadis, dulu beliau tuh paling terakhir masuk Islam. Tahun 7 Hijriah beliau masuk Islam. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah radhiyallahu an. Masuk Islam cukup terbilang terakhir, tahun 7 Hijriah masuk Islam. Yang lain udah duluan masuk Islam. Tapi beliau bertekad, saya memang terakhir masuk Islamnya. Saya menimba ilmu sama Nabi cuma 4 tahun. Tapi saya berjanji 4 tahun ini akan menjadikan pahala yang berlimpah untuk saya dan untuk generasi sesudah saya. Tahu siapa top ranking nomor 1 riwayat hadis? Abu Hurairah. Kalau kita buka hadis, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kenapa? Karena top ranking nomor 1 diduduki oleh beliau, banyaknya meriwayatkan hadis. Siapa beliau? Ternyata orang yang datang paling akhir. Hadirin, oke, kemarin awal Ramadan kita banyak khilaf. Ramadan gak terawih, Ramadan banyak bukber. Alhamdulillah kemarin bukber tapi terawihnya mah kejaga. Tapi kalau yang gak kejaga, udahlah jamaah, kemarin berantakan nih kita. Oke, sekarang perbaiki. Gak apa-apa kemarin patah di awal, tapi sekarang ayo kita bangkit kembali. 6 hari lagi loh hadirin, 6-7 hari lagi loh. Kalau yang Saudi 6 hari, kalau yang pemerintah Indonesia kita 7 hari lagi. Ayo nih, sesaat lagi nih. Kemarin di awal nggak apa-apa deh, kemarin di awal kita kurang maksimal, sekarang aja maksimalkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadirin, terima kasih sudah membersamai, terima kasih jamaah sudah datang jauh-jauh dari Banjarnegara, dari Jember, dari Jombang, Lampung, BSD Tangerang, oh jauh sekali, Surabaya, mana lagi hadirin? Tuban, mana lagi yang belum disebut? Lampung, mana Lampung? Dari Lampung ibu? Masya Allah. Oh iya mbak, berkah ya mbak, berkah. Dari yang mas dari Bekasi, mas Subang, Mas Oki dari mana? Dari tadi, siap.
Luar biasa ini tamu-tamu kita, mudah-mudahan semuanya diganti sama Allah, perjalanan safarnya, putaran rodanya, dan semua yang dikorbankan di jalan Allah diganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, buat teman-teman di TikTok dan Instagram, hari mulia, di bulan mulia, karena setiap Ramadan itu hari-hari mulia. Bila mana ada di antara hadirin ada yang mau ikut membersamai daripada itikaf, dan semua-muanya fasilitasi itikaf, makan sahur, makan berbuka, daurah bersanad, gemar Ramadan, puluhan video kajian, operasional dakwah, dan semuanya. Hadirin, ini khusus Ramadan, khusus support Ramadan. Silakan hadirin langsung ke Bank Mandiri 1360015443028 atas nama Ihsan Tauhid Adi Barata. Kami ulangi, 1360015443028 atas nama Ihsan Tauhid Adi Barata. Itu rekening yang dimiliki Ketua DKM Masjid Muhammad Al-Fatih, sudah diwakafkan untuk masjid. Maksudnya rekening tersebut sudah diberikan kepada masjid untuk dikelola Ramadan ini, khusus Ramadan ini, rekeningnya ke situ ya sahabat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jadi jariah buat kita bersama. Dan jamaah, nanti kalau ada sesuatu yang kotor dari pakaiannya dikumpulkan, Mas Dalla nanti sudah memberikan plastiknya nanti ditaruh, nanti akan ada pihak laundry yang menjemput per setiap hari. Insya Allah setiap hari ada pihak laundry yang jemput, nanti biar langsung di laundry aja. Jamaah jangan nyuci, tidak usah nyuci piring, karena nyuci piring udah ada yang membersamai juga. Jamaah pokoknya tinggal ngaji, sholat, tidur, ngaji, sholat, tidur, udah gitu aja udah. Pokoknya ngaji, sholat, tidur. Nggak usah mikir laundry, nggak usah mikir nyuci piring. Insya Allah semua telah disiapkan oleh tim Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Dan buat teman-teman yang mau ikut nyusul itikaf, boleh nggak Ustadz? Boleh banget. Ayo nyusul aja langsung ke Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Di Google Map ada, klik nanti sampai ke sini. Begitu hadirin, diajak keluarganya, anak-anaknya, semuanya diajak. Ayo kita semampunya itikaf. Ustadz, saya nggak mampu nginep sampai subuh, cuma 1 jam, boleh nggak? Boleh. Yang penting cuma sesaat boleh. Kata Al-Imam Al-Auza'i, itikaf 4. Utamanya adalah full 10 hari. Yang kedua, malam-malamnya aja dari maghrib sampai subuh. Yang ketiga, ganjil-ganjilnya aja dari 21, 23, 25, 27, 29. Terus yang terakhir, itikaf walau hanya sesaat, walau cuma 30 menit, sejam, itu silakan aja. Yang penting niat, dan niat aja dulu. Dikasih niat bisa itikaf aja udah istimewa jamaah. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam keluarga di rumah. Semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Bisa ke Mekah Madinah. Wafatnya di Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.